Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita bahas soal kesastraan guru bahasa Indonesia. Untuk link soal ini sudah tersedia di kolom deskripsi ya. Langsung saja ke soal nomor 1. Adakah kau dengar suara cemara? Ada banyak sekali kisah yang kulalui tentang cemara. Unsur yang terdapat pada kutipan di atas adalah A. Uraian deskriptif, B. Pertanyaan retoris, C. Penggunaan dialog, atau D. Penggunaan kalimat ekspresif. Baik, jawabannya adalah iya, B. Pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris ini adalah salah satu kaidah kebahasaan teks cerpen, ya. Pertanyaan retoris ini adalah pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Karena kalau kita baca kutipan ini, adakah kau dengar suara cemara? Ada banyak sekali kisah yang kulalui tentang cemara. Ini ada pertanyaan ya di sini. Ini tidak perlu kita jawab. Kemudian untuk uraian deskriptif ini juga salah satu kaidah kebahasaan teks cerpen yang mana isinya mendeskripsikan. Misalnya, tiba-tiba saja suasana kelas sangat gaduh setelah Pak Anang, guru PKN kelas 9, keluar kelas. Anak-anak yang berada di kelas itu seakan mengeluarkan suara bersamaan. Satu-satunya anak yang tidak bicara adalah Mardi. Dia bahkan tampak termenung. Nah, uraian deskriptif pada contoh ini, dia mendeskripsikan situasi atau keadaan kelas. Ya. Kemudian untuk penggunaan dialog, ini juga salah satu kaidah kebahasaan teks cerpen. Ya. Penggunaan dialog pada teks naratif atau mungkin cerpen ditandai dengan penggunaan kalimat langsung. Kemudian untuk penggunaan kalimat ekspresif, ini juga merupakan salah satu kaidah kebahasaan teks cerpen ya, yang digunakan untuk menambahkan ekspresi ataupun emosi dalam pernyataan yang disampaikan teks naratif atau di sini cerpen yang disampaikan oleh pengarang. Nah, dalam kalimat ekspresif ini penekanannya ada pada diksi. Contohnya, pelan-pelan Mardi menaiki tangga bambu itu. Suaranya berderik-derik. Nah, penggunaan diksi berderik-derik ini akan menambahkan ekspresi ataupun emosi, ya, akan lebih berasa di dalam perasaan kita ketika kita membaca teks naratif atau mungkin cerpen di sini ya. Baik, itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan kutipan puisi berikut. Daun-daun dan ilalang memperdengarkan gamelan doa. Majas yang terdapat dalam kutipan puisi tersebut adalah A. Personifikasi, B. Simile, C. Metafora, atau D. Ironi. Baik, jawabannya adalah ya, A. Personifikasi. Personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Dalam kutipan ini, daun-daun dan ilalang memperdengarkan gamelan doa. Daun-daun dan ilalang ini diumpamakan seolah-olah seperti manusia. Kemudian untuk majas simile ini adalah majas perbandingan yang membandingkan dua hal ya, dengan ditandai adanya penggunaan kata seperti, bagai, laksana, ibarat, dan lain-lain. Kemudian untuk metafora ini juga majas perbandingan, namun untuk metafora perbandingan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan kata penghubung. Sedangkan ironi ini adalah majas yang digunakan untuk menyindir. Contohnya, wangi sekali bau badanmu hingga tak ada seorang pun tahan berada di dekatmu. Kalimat ini disampaikan untuk menyindir, ya, padahal sebetulnya aroma badannya ini tidak enak, ya. Lanjut ke soal nomor 3. Puncak konflik dalam struktur alur fiksi disebut A. Eksposisi, B. Instabilitas, C. Klimaks, atau D. Denouement.
Baik, puncak konflik dalam struktur alur fiksi disebut C. Klimaks. Sedangkan eksposisi ini adalah pemaparan, berupa penunjukan latar seperti nama-nama tempat, suasana alam, waktu kejadiannya, dan lain-lain. Sedangkan untuk instabilitas ini adalah situasi awal yang dapat membuka jalan cerita. Menurut Nurgiantoro, konflik sedikit demi sedikit juga sudah dimunculkan pada tahap instabilitas ini. Sedangkan di Naumann ini adalah peleraian atau pemecahan masalah. Nah, struktur alur fiksi ini tercantum pada buku Nurgiantoro dan Suminto Asayuti. Mereka menjelaskan apa itu eksposisi, instabilitas, klimaks, dan denouement. Silakan sahabat semua cek saja pada buku-buku beliau. Lanjut ke soal nomor 4. Prosa fiksi berupa cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya adalah A. Legenda, B. Anekdot, C. Fabel, atau D. Hikayat. Baik, garis bawahi lucu dan mengesankan dan biasanya mengenai orang penting atau terkenal, ini adalah berupa B. Anekdot. Lanjut ke soal nomor 5. Berikut ini dimensi fisiologis tokoh dalam fiksi kecuali A. Usia dan jenis kelamin, B. Warna kulit, C. Tinggi badan, D. Watak tokoh. Baik, yang tidak termasuk dimensi fisiologis tokoh dalam fiksi adalah jelas D. Watak tokoh ini tidak termasuk dimensi fisiologis. Kita perlu ketahui ada 3 dimensi yang sering digunakan untuk mengetahui karakter tokoh dalam suatu karya sastra. Nah, 3 dimensi ini yang pertama, fisiologis. Dimensi fisiologis ini berkaitan dengan fal atau ciri-ciri tubuh, misalnya bibir, hidung, bentuk kepala, raut muka, warna kulit, aksesoris yang dipakai. Contohnya Pak Mantri adalah laki-laki tua yang berumur 60 tahun, berambut putih, giginya masih utuh, dan seterusnya. Kemudian dimensi psikologis berkaitan dengan kejiwaan, misalnya gejala dan pikiran, perasaan, dan kemauan. Contohnya, Pak Mantri merupakan seorang yang bersikap perwira dan kesatria, jujur, sabar, sopan santun, dan mulia jiwanya. Ini berkaitan dengan kejiwaan, pikiran, perasaan sang tokoh. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dimensi sosiologis, berkaitan dengan sosialnya. Contohnya, Pak Mantri adalah seorang pegawai pasar yang suka menolong dan tahu diri. Pak Mantri juga merupakan seorang yang bermartabat, dermawan, dan dihormati. Ini berkaitan dengan kehidupan sosialnya. Itu dia 3 dimensi yang sering digunakan untuk mengetahui karakter tokoh dalam suatu karya sastra. Lanjut ke soal nomor 6. Berikut ini pernyataan yang tidak tepat terkait unsur tokoh dalam fiksi adalah A. Pelaku cerita yang mengalami konflik dan menggerakkan cerita dalam fiksi, B. Penggambaran tokoh fiksi dipengaruhi latar cerita, C. Menurut keterlibatannya dalam cerita, tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh tambahan, atau D. Tokoh dalam fiksi selalu berwujud manusia. Baik, pernyataan yang tidak tepat terkait unsur tokoh dalam fiksi adalah D. Tokoh dalam fiksi selalu berwujud manusia. Padahal fiksi ini bermacam-macam. Ada fabel juga, Fabel tokohnya tidak selalu berwujud manusia, karena fabel ini tokohnya berwujud hewan. Lanjut ke soal nomor 7. Alur yang akhir ceritanya menggantung dan diserahkan pada pembaca disebut A. Alur progresif, B. Alur terbuka, C. Alur tertutup, atau D. Alur rahasia.
Baik, alur yang akhir ceritanya menggantung, ini sering kita jumpai ya, adalah alur terbuka. Jika ditinjau dari segi akhir cerita, dikenal adanya plot terbuka dan plot tertutup menurut Sayuti. Nah, plot tertutup ini pengarang memberikan kesimpulan cerita pada pembacanya. Sedangkan plot terbuka atau alur terbuka, ini cerita sering dan biasanya pada klimaks dan akhir cerita dibiarkan menggantung. Sedangkan jika ditinjau dari segi penyusunan peristiwa, ini ada yang namanya plot kronologis atau progresif dan plot regresif atau flashback atau backtracking atau kita sebut juga sorot balik. Ya. Untuk alur atau plot kronologis atau progresif, ini cerita benar-benar runtut ya, mulai dari eksposisi, kemudian komplikasi, klimaks, dan seterusnya. Sedangkan untuk alur atau plot regresif ya atau flashback, ini cerita dapat saja dimulai dari konfliknya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan eksposisinya atau pemaparan awalnya begitu. Itu dia jenis-jenis alur menurut Profesor Sayuti. Lanjut ke soal nomor 8. Drama yang diniatkan untuk dibaca saja disebut A. Drama pentas, B. Drama baca atau close drama, C. Dramatic action, atau D. Drama monolog. Baik, jelas ya, drama yang diniatkan hanya untuk dibaca adalah drama baca atau close drama. Mari kita simak terlebih dahulu drama modern, ini ada banyak sekali contohnya. Yang pertama, dramatisasi. Ini adalah puisi, novel, cerita pendek, atau karya sastra lain yang disajikan dalam bentuk drama. Namanya dramatisasi. Kemudian, contoh drama modern yang kedua yaitu drama baca atau close drama yang baru saja kita bahas. Kemudian yang ketiga, opera. Opera adalah drama yang dipertunjukkan dengan nyanyian dan musik. Selanjutnya drama puisi atau puitic drama. Ini adalah lakon yang sebagian besar percakapannya disusun dalam bentuk puisi. Kemudian ada yang disebut dengan sendera tari. Ini adalah drama yang dipertunjukkan melalui tarian-tarian ya, tanpa kata-kata dan diiringi juga dengan alat musik. Selanjutnya ada yang namanya drama absurd. Nah, dalam drama absurd ini ada sesuatu yang diabaikan atau dilanggar. Misalnya, ada tokoh yang saling bertukar jenis kelamin, umur, kepribadian, dan lain-lain. Pokoknya absurd ya. Itu dia tentang jenis-jenis drama modern. Selain ada drama modern, ada juga drama tradisional ya. Seperti lenong, ludruk, dan lain-lain. Lanjut ke soal nomor 9. Perhatikan dan cermati KD 4.15 berikut. Menceritakan kembali isi cerita fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Langkah pembelajaran yang tidak tepat untuk pembelajaran KD 4.15 tersebut adalah A. Peserta didik menceritakan fabel yang dibaca di depan kelas. B. Peserta didik menentukan tema dan amanat fabel yang didengar. C. Peserta didik berkelompok menentukan urutan peristiwa cerita dalam fabel. Atau D. Peserta didik berkelompok mengumpulkan informasi cara menceritakan fabel dengan baik. Baik, langkah pembelajaran yang tidak tepat ya untuk KD 4.15 yang intinya adalah menceritakan kembali isi, yaitu opsi ya, jelas yang B. Menentukan tema dan amanat ini bukan merupakan langkah pembelajaran untuk menceritakan kembali isi cerita fabel. Lanjut ke soal nomor 10. Berikut ini unsur-unsur yang menunjukkan kekhasan drama kecuali A. Dialog, B. Alur dalam babak dan adegan, C. Latar, atau D. Lakuan. Baik, yang tidak menunjukkan kekhasan dalam drama yaitu latar. Karena latar ini tidak hanya ada dalam drama, melainkan di prosa fiksi lain pun ada. Baik cerpen, novel, roman, hikayat, ini semuanya ada latar. Maka latar bukan merupakan unsur khas dari drama. Untuk lakuan dalam drama, ini jelas ada ya. Lakuan adalah segala gerak atau perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku
ataupun dimaksudkan deretan peristiwa nyata atau fiksi yang membangun sebagian alur dramatik. Dalam drama ada yang namanya lakuan, pasti juga ada yang namanya petunjuk laku atau kita kenal sebagai kramagung. Ya, yang biasanya ditulis dengan huruf kapital atau ditulis dengan diapit tanda kurung. Ya. Kalau lakuan ini segala geraknya, kalau petunjuk laku ini adalah petunjuknya atau kramagungnya. Baik, itu dia pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Terima kasih sekali lagi karena telah menyaksikan video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses.